Saya mau pesugihan kendi, bunga yang ada di dalam sampingnya kendi itu. Dan airnya yang di dalam itu nggak boleh habis. Dan nanti setiap malam Jumat, air itu berubah jadi uang. Sekitar jam 3-an itu suara perempuan bersenandung, tapi tidak berwujud. Ngambillah majalah X yang edisi tahun-tahun bulan-bulan terbaru. Akhirnya ketemu Pasarean Gunung Kawi. Pas saya tidur, saya dimimpiin kalian harus menumbalkan orang terdekat kalian. Bau kotoran babi dan kayak berlendir gitu. Dimakan sampai lahap sampai habis. Kata adiknya itu, ini beli di mana? Kok enak banget. Kalau ke Mas Akmal sendiri ada kalau gangguan? Ke sayanya efeknya itu, jadi selama sebulan ini tiba-tiba saya pulang dari Gunung Kawi untuk yang kedua kalinya, itu malamnya saya dilolongin anjing. Itu deket banget lolongan anjing itu. Setiap hari. Pas saya cek di luar rumah, di jendela itu nggak ada anjing sama sekali, nggak ada. Tapi kok lolongan anjing ini bener-bener kenceng. Jadi anjing yang tidak berwujud sampai 1 bulan full. Itu full makanya. Itu saya insomnia berat itu. Karena nggak tidur, stres, harus bagaimana. Akhirnya sebulan saya datangin orang pintar, tapi saya nggak bongkar. Saya habis dari Gunung Kawi itu saya nggak bongkar. Dari pengalaman ini apa kapok nggak maksudnya? Di lembar kusam majalah X tertulis kisah lama tentang ritual Gunung Kawi yang penuh rahasia. Catatan yang memunculkan rejeki secara instan, menjalankan perjanjian dengan sosok setan. Rapal mantra terucap lirih membawa niat durjana, memanggil sosok siluman babi sang penjaga harta. Namun bayaran ritual pasti memerlukan tumbal dan harus dipersiapkan oleh sahabat Mas Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, apa kabar Sobat hari ini? Semua sudah nunggu tayangan dari Malam Mencekam nih ya. Mudah-mudahan semua sehat dan usahanya lancar semua. Amin. Serta rezekinya melimpah ya. Amin. Sobat, hari ini sudah ada narasumber di studio dan bersiap membagikan pengalaman yang penuh menyeramkan. Namanya Mas Akmal. Apa kabar Mas Akmal? Alhamdulillah baik Mas Akmal, ini kejadian tahun 2011 ya? Iya betul 2011 Cukup lama tapi Cukup lama. susah dilupakan ya. Sulit dilupakan. Dan makanya karena saking rahasianya harus pakai masker ya. Iya betul. Kira-kira apa yang disembunyikan dari masker ini? Karena saya sendiri sebagai pelaku dan donatur Oh, mau membagikan kepada penonton ya, Betul supaya nggak sesat. Sesat betul Oke, jadi sobat ini ambil sisi baiknya ya. Iya. Jangan dicontoh perbuatan ini. Jangan dicontoh Mas Akmal menghubungi Malam Mencekam dari mana? Dari YouTube Di komentar atau dari Awalnya di komentar, cuman gak direspon. Terus ada tercantum nomor WA. Oh. Akhirnya saya beranikan diri untuk WA dan responnya cukup cepat. Cepat ya? Cepat Cepat apa lama nih? Cukup cepat Cukup cepat. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, berarti Om Komeng ini gercep. Iya. Baik sobat yang mau berkisah di Malam Mencekam, silakan hubungi lewat WA boleh, di komentar juga boleh ya. Iya. Kita tunggu kisah-kisah menarik pengalamannya. Dan sobat, ada informasi nih. Jadi Malam Mencekam akan jalan-jalan ke Banten. Untuk warga Jawa Barat nanti yang kelewatan oleh sebuah kendaraan besar, ada stiker Malam Mencekam. Silakan dipoto, nanti kita beri hadiah gitu ya. Kalau ketemu di jalan nih, di foto. Dan rencananya ke Banten. Baik, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Akmal tahun 2011. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Akmal.
Awalnya di tahun 2011 Mang Ai. Di tahun 2011 ini saya punya teman dekat, sahabat lah Mang Ai. Dari SD, SMP, SMA itu kita selalu bareng Mang Ai. Namanya Kamad. Nama yang saya ceritakan ini sudah saya samarkan semuanya Mang Ai. Jadi si Kamad ini adalah tulang punggung keluarga. Karena 3 tahun terakhir ini bapaknya itu pergi nggak tahu kemana dan tidak menafkahi ibunya dan adik-adiknya. Si Kamad ini punya 2 adik perempuan. Jadi semua tentang perekonomian itu Kamad yang tanggung Mang Ai. Katakanlah tulang punggung keluarga. Singkat cerita, pada hari Jumat lah, malam-malam sekitar jam 11 malam itu Kamad datang ke rumah saya Mang Ai. Ketok pintu. Kaget saya kan. Ini siapa nih ketok pintu malam-malam nih? Mal, bangun. Pas saya lihat dari jendela, oh si Kamad nih. Karena teman dekat saya suruh masuk Bang ya. Masuk, tumben datang malam-malam. Biasanya ngabarin dulu atau ngasih tahu dulu, langsung ujug-ujug datang nih. Iya, saya pengen ngopi, boleh nggak? Boleh lah. Terus saya tawarin makan tuh Bang Ai. Karena saya lihat si Kamad ini lecek lah, lusuh keadaannya itu. Kamu udah mandi belum? Saya bilang. Belum Mal. Yaudah kamu mandi dulu. Dia mandi lah Mang Ai. Karena udah kayak keluarga sendiri, jadi bebas gitu Mang Ai di rumah saya. Selesai mandi, selesai makan, kondisi udah agak bersih, udah tenang. Barulah kita ngopi. Nah di sela-sela kita ngopi itu, Kamad cerita apa yang maksud dia datang ke rumah saya itu. Begini Mal, saya mau cerita sama kamu. Saya itu dapat proyek, dapat tender. Tender apa man? Beton jalan senilai 250 juta. Nah di situ saya senang tuh Mang Ai. Senang karena teman saya sukses nih, bisa megang proyek sebegitu besarnya. Tapi begini Mal, saya ketipu. Ketipu bagaimana Mad? Jadi pas saya ambil proyek tender pembuatan jalan tersebut itu, saya ngasih uang ke toko material senilai 250 juta tersebut. Ternyata setelah seminggu kemudian materialnya tidak datang. Saya ngecek langsung ke tokonya. Ternyata saya ketipu karena bukan pemilik toko. Katakanlah broker. Dibawa kabur lah uang saya itu. Waduh, terus gimana? Dia bilang. Saya bingung, dikejar-kejar sama vendor. Harus cepat-cepat selesaikan proyek. Sedangkan materialnya nggak ada dan uang pun sudah raib. Saya tanya lagi Mang Ai sama si Kamad ini, kamu dapat uang 250 juta ini dari mana? Gini Mal, saya ngegadain rumah. Saya kaget tuh Mang Ai. Kok kamu sampai berani menggadaikan rumah? Ya karena kalau misalkan saya garap tender ini, itu profitnya, keuntungannya berkali-kali lipat. Dari 250 juta bisa sampai 750 juta. Akhirnya saya tergiur. Saya ambil tender tersebut. Tapi ya itu, saya kena tipu. Terus gimana Mad? Kamu dikejar-kejar sama kontraktor, kamu juga sertifikat rumah digadaikan, sedangkan harus dibayar dan harus dilunasi sertifikat rumah, kalau enggak rumah kamu hilang. Disitulah dilemanya Mang Ai. Si Kamad pusing saya tuh. Cerita sama saya tuh pusing dia tuh. Gimana Mal ya solusinya? Karena saya juga bingung, duit sebesar itu saya juga belum bisa ngasih solusi Mang Ai. Nah, singkat cerita tidurlah si Kamad di rumah saya nginep semalam. Keesokan harinya saya antar pulang ke rumahnya. Dan keadaan rumahnya itu ya cukup memprihatinkan Mang Ai. Ibunya itu istilahnya gak makan dari kemarin. Dan adik-adiknya juga sama, gak sekolah malah. Karena itu gak ada uang buat saku buat di sekolah, terus makan juga gak ada. Akhirnya ya itu gak sekolah Mang Ai. Sangat memprihatinkan lah kondisinya. Nah di situ saya kasihan gitu karena si Kamad ini sahabat saya dari kecil. Singkat cerita,
saya nggak sengaja lihat majalah X di rumahnya si Kamad ini. Bang tahu lah majalah X yang pada tahun-tahun 2010 2011 itu kan yang membahas tentang ya seperti itulah Bang tentang pesugihan, tentang mistis gitu Bang. Jadi saya dapatnya itu di majalah X. Nah, saya baca-baca tuh majalah X. Majalah X ini ada di situ tertera jurnal tentang dana gaib tanpa tumbal di daerah Jawa Barat. Saya tertarik tuh. Karena si Kamad butuh uang cepet, apakah mungkin ini bisa jadi solusi? Saya panggil si Kamad, Mad, sini Mad, duduk sama saya. Gimana Mal? Gini, saya barusan baca-baca di buku majalah X, tertera dana gaib tanpa tumbal. Dana gaib tanpa tumbal itu apa? Ya pinjaman dari bangsa gaib, tapi nggak ada tumbalnya di daerah Jawa Barat. Si Kamad karena dia udah pusing mikirin proyeknya mangkrak, terus rumahnya digadai, akhirnya dia setuju untuk melakukan pinjaman dana gaib. Dengan kesepakatan bersama kita nentuin waktu kapan untuk berangkat ke sana. Cuman sebelum berangkat ini si Kamad ini bilang ke saya Mal, kalau misalkan kita berangkat ke sana, gimana orang yang di rumah? Terus saya juga nggak punya ongkos. Udah, kamu nggak usah mikirin, kamu lagi pusing, kamu lagi stres. Kamu siapin mental kamu aja. Masalah yang di rumah sama pemberangkatan saya yang biayain. Jadi semuanya itu saya biayain, Kita berangkat itu dari stasiun Cirebon, naik bus. Kita berangkat itu, kita ketemu sama si Kamad itu jam 6 pagi, perjalanan kurang lebih 6 jam lah. Dari Cirebon menuju ke Bogor. Itu lokasinya di daerah Bogor, Karena saya nggak tahu lokasinya di mana, ketika saya turun dari stasiun itu, saya nanya ke orang setempat gitu kan. Pak, tahu daerah ini nggak? Nah, orang-orang di situ tuh sudah hafal daerah itu tuh. Rumah nomor sekian, RT sekian, daerah ini sudah hafal di daerah Bogor tersebut itu. Akhirnya dengan petunjuk arah dari orang setempat, berangkatlah kita ke rumah tersebut yang saya tuju. Itu berangkat itu saya masih nenteng buku majalah X karena buat nyari alamatnya gitu kan. Nah, rumahnya itu saya pikir di tengah hutan atau di tempat-tempat yang serem ternyata enggak. Ternyata di pinggir jalan dan dekat perkampungan warga. Rumahnya biasa nggak ada serem-seremnya lah. Rumah biasa, rumah kayak penduduk biasa gitu. Akhirnya kita beraniin masuk ke situ. Ternyata benar apa yang tertera di alamat di majalah X itu benar alamatnya tersebut. Masuk, ketok pintu, Assalamualaikum, dibukalah sama penghuni rumahnya. Pas saya masuk, saya pikir kuncen ini udah sepuh atau udah tua gitu Bawa bapak, ternyata enggak Kuncennya itu masih muda, umuran 30 sampai 35 tahun lah. Itu ganteng ganteng, putih, bersih. Kuncennya itu. Kata kuncen, ada keperluan apa Mas kesini? Begini Pak, saya mau peminjaman dana gaib. Oh ya sudah, sampai sudah siap untuk ritualnya. Siap Pak, tapi ada maharnya. Maharnya itu 1 juta untuk 1 orang. Nah, awalnya saya itu kan hanya mengantar hanya mengantar si Kamad ini. Tapi kok lama-lama kok saya tertarik. Saya pikir kenapa saya nggak maju aja gitu. Saya masih muda, saya juga pengen, masih muda, banyak duit, saya pengen gitu Karena waktu itu saya terbawa suasana terbawa suasana sama si Kamad ini. Akhirnya si Kamad tanya ke saya, Mal, bukannya saya aja yang maju, kan yang butuh uang itu saya, bukan kamu. Saya bilang ke Kamad, gak apa-apa Mad, kalian aja udah tanggung kepala nyemplung gitu loh. Kata bahasa Cirebonnya kepala nyemplung lah Akhirnya saya sama si Kamad ini ngasih mahar per orang 1 juta. Saya talangin dulu nih si Kamad ini Saya bayar 1 juta buat saya dan Kamad 1 juta. Nah herannya ketika saya bayar 1 juta ini si kuncen ini ngasih selebaran, ada materainya, semacam kayak tekan kontrak Dan isinya itu saya baca-baca, poin pentingnya itu
Di situ tertera apabila ritual ini gagal, tidak boleh menuntut dan tidak boleh meminta ganti rugi. Artinya uang yang 1 juta saya kasih ini hilang, gitu makanya. Ya saya pikir, ya saya sudah niat, gitu. Ya nggak apa-apa. Ya udah mas, sampean tunggu di luar, nanti ada jemputan mobil. Saya pikir tuh ritualnya di situ makanya, ternyata enggak makanya. Ternyata di luar rumah itu sudah nunggu sekitar 1 jam lah, 1 jam lebih, baru jemputan mobil datang. Nah lokasinya itu tepatnya itu di kaki bukit atau kaki gunung. Setelah turun disambutlah sama asisten kuncen ya, asisten kuncen. Dibawalah kita ngelewatin empang-empang gitu. Kanan kiri itu empang. Terus hutan, di depannya itu hutan, kanan kiri empang. Terus nggak jauh sekitar 100 meter itu ada pohon besar dan di bawahnya itu ada saung-saung. Saung-saungnya itu bukan saung-saung dari gubuk tapi saung-saung permanen, kayak kamar-kamar gitu. Kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter lah. Itu ada, kalau nggak salah ada 6 kamar lah. Tapi di belakangnya itu pohon besar. Dan di sampingnya ada toilet ya. Dia kasih arahan sama kuncen, kalian berdua nanti masuk jam 12 lebih. Nanti kalian berdua saya sediain lilin 1 pak sama dupa 1 pak. Di dalam kamar tersebut kalian zikir. Ini bacaannya. Saya waktu itu benar-benar lupa karena udah lama ya bacaannya apa, tapi bacaannya bacaan Islam lah. Nggak ada bacaan-bacaan yang aneh gitu. Suruh wirid, suruh zikir, dan dari mulai jam 12 malam puasa, muti. Nggak makan, nggak minum sampai 2 hari berikutnya. Terus kata kuncen begini, kalau memang sampean diberikan rezeki, nanti tanda-tandanya begini. Tanda-tandanya itu yang pertama, ketika ada yang manggil nama, buka pintunya. Atau ketika ada yang mengetuk, buka pintunya. Tapi kalau nggak ada yang mengetuk dan nggak ada yang manggil nama, jangan buka pintunya. Apapun keadaannya, jangan buka pintunya. Kalaupun mau buang air besar, itu di pagi hari. Setelah itu langsung masuk lagi. Jadi kita benar-benar di dalam kamar untuk ritual tersebut itu. Dan nggak boleh ngebuka pintu kalau belum ada yang ngetuk atau ada yang manggil nama. Saya udah paham syarat-syaratnya apa. Masuklah ke dalam ruangan tersebut. Ketika masuk ya suasana ya mistis lah, karena kita membakar dupa. Jadi dupa ini gak boleh berhenti dibakar. Ketika habis bakar lagi, ketika habis bakar lagi. Malam pertama itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, cuman suara-suara aja. Suara bebek, suara ayam. Yang bikin heran itu ayam dari mana malam-malam gitu kan. Terus bebek dari mana, sedangkan kita jauh dari perumahan warga. Itu gak mungkin lah. Itu malam pertama. Lanjut ke malam kedua. Nah malam kedua ini itu mulai terasa agak sedikit keganjilan. Udah mulai ada bau-bauan lah. Bau dupa kan makin menyengat. Ditambah lagi kayak bau kemenyan, bener-bener menyengat lah baunya itu. Terus kayak ada sesuatu yang ngebanting di depan kamar. Prek gitu. Itu gelap ya? Gelap. Nah malam keduanya itu saya lilinnya kehabisan. 1 pak ini habis lilin. Jadi benar-benar gelap gulita. Benar-benar gelap gulita karena lilinnya habis. Hanya ada nyala dupa aja. Nah di malam kedua itu kayak ada orang banting pintu di depan. Kayak ngebanting barang lah. Prek gitu. Awalnya saya mau buka tuh. Awalnya saya mau buka, cuman pesan dari asisten kuncen ini jangan membuka pintu kalau tidak ada yang manggil nama atau ngetuk pintu. Akhirnya saya nggak buka pintu sama sekali. Sekitar jam 3-an itu ada suara perempuan. Suara perempuan bersenandung, tapi tidak berwujud. Senandungnya itu kayak la 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 gitu. Itu sekitar 3 kali lah senandungnya itu dekat banget. Kayak di depan pintu kamar saya itu senandungnya itu.
Setelah itu udah nggak ada lagi. Sampai paginya, sampai jam 4:30 pagi lah. Ada orang sholat gitu kan. Dijemputlah sama asisten kuncen tersebut. Kata asisten kuncen, udah jangan dulu ngomong. Akhirnya kita dibawa tuh ke tempat dia istirahat dulu. Disuruh makan lah, suruh buka puasa. Karena kita 2 hari 2 malam itu nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Lemes lah, badan tuh bener-bener lemes banget itu. Situ suruh makan dulu, tidur dulu kita. Tidur dulu setelah jam 9 siang, dibangunin sama si kuncen. Asisten kuncen ya maaf. Gimana Pak hasil ritual tadi malam, ada ketemu gaib atau tidak? Gitu. Kalau saya sendiri nggak ada, Pak Kuncen, sama sekali nggak ada. Cuman ada suara orang bersenandung sama suara ayam, bebek, terus ada yang ngebanting, seolah-olah ngebanting barang di depan pintu saya gitu. Terus nanya lagi si asisten kuncen ini sama si teman saya nih, Kamad ini, kalau masnya sendiri ngalamin apa? Nah kata si Kamad, saya ngalamin apa-apa, kosong, polosan aja gitu. Cuman ada bau-bauan aja, bau, tadinya bau dupa berubah jadi menyan baunya gitu, baunya benar-benar menyengat. Jadi ketika 2 malam itu katakanlah nggak ada gangguan mistis apa-apa si Kamad tersebut. Hanya saya aja yang didengerin suara perempuan, terus suara ayam, suara bebek, sama kayak ada sesuatu barang dibanting di depan kamar. Terus kata asisten kuncennya, ya sudah, kalian berdua pulang ke rumah masing-masing. Nah pulang ini jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah. Dan apabila di jalan atau di perjalanan ketemu sama seseorang, siapapun itu, mau perempuan, laki-laki, kakek-kakek, ini anak kecil, itu ngasih sesuatu, terima saja. Katanya itu khodam atau makhluk yang ngasih uang hasil ritual tersebut. Ditunggu sampai 7 hari, sampai seminggu setelah kita ritual. Jadi total ritual berapa hari? 2 hari 2 malam. Hanya 2 hari 2 malam ya? Iya, 2 hari 2 malam ritual. Langsung itu boleh pulang? Langsung boleh pulang. Singkat cerita kita pulang lah ke rumah masing-masing. Nah setelah saya nyampe rumah itu ada kejanggalan yang menurut saya janggal Bang Ai. Tiba-tiba pas saya pulang itu, orang tua saya, yang bapak saya, ketika saya berangkat itu kan masih sehat Bang Ai. Pas saya pulang, setelah pulang ritual itu tiba-tiba sakit. Sakitnya itu, mohon maaf Bang Ai ya, pup berdarah. Jadi pupnya itu keluar darah banyak gitu. Sampai diperiksa ke dokter apa segala macam. Nah kata medis itu terkena racun atau yang terkena upas. Cuman saya kaitkan lagi dengan apa yang telah saya lakukan gitu loh. Apa mungkin ini efeknya, efek dari ritual dana gaib tersebut, efeknya ke orang tua saya. Orang tua saya tiba-tiba sakit. Jadi selama saya berangkat ritual tersebut 2 malam itu, orang tua saya itu sakit dan berak darah banyak gitu Bang, sampai harus nambah darah gitu. Setelah ritual yang pertama dinyatakan gagal karena selama 7 hari itu saya nggak nemuin apa-apa, nggak ada yang datang ke rumah atau orang yang ngasih uang atau ngasih apa, nggak ada. Jadi katakanlah ritual yang pertama ini gagal. Saya ketemu lagi sama si Kamad ini, dia bilang, Mad, kamu ada perkembangan apa setelah ritual? Gak ada Mal, gak ada perkembangan apa-apa. Saya masih begini-begini aja malah makin pusing karena waktu semakin mepet. Untuk project saya ke depan ini makin mepet waktunya. Saya juga sama, Mad, gak ada tanda-tanda apa-apa. Katanya suruh nunggu seminggu sampai ada orang datang atau ngasih sesuatu. Kenyataannya ya saya sama kamu sama, gak ada tanda-tanda apapun. Si Kamad ini makin pusing Bang Ai, karena waktu deadline untuk pengerjaan proyek semakin cepat dan uang yang dia dapat dari rentenir ini harus cepat dibayar. Berarti yang pertama dianggap gagal? Gagal, karena nggak ada efek apa-apa itu. Cuman efeknya orang tua saya sakit aja, tapi alhamdulillahnya sembuh Bang Ai.
Bang, itu topinya boleh juga tuh, keren banget Bang Ei. Boleh nggak saya lihat? Mau pakai nih? Mau dong Bang Ei. Coba. Gimana topinya? Keren banget Bang Ei, bahannya bagus, desainnya juga anak muda banget Bang Ei. Boleh saya pakai Bang Ei? Pakai. Wih, nambah ganteng nggak Bang Ei? Woi, pas banget ya ukurannya. Iya. Nanti boleh dipakai pulang ya. Wih, makasih Bang Ei. Oke. 2 minggu setelah ritual yang pertama itu dana gaib, saya cari riset lagi tuh di majalah X. Saya cek lagi, riset lagi di majalah X, ada pesugihan kendi. Nah, tertarik juga nih. Jadi pesugihan kendi itu yang tertera di dalam majalah X itu bacaannya kita ritual dan membeli kendi. Nah, kendi tersebut itu setiap malam Jumat itu kita kasih kain warna merah, dan di dalamnya itu kalau misalkan kita sudah terikat kontrak sama gaib itu selalu datang uang sendiri. Uangnya datang sendiri di dalam kendi itu, ngisi lagi setiap malam Jumat itu Bang. Ini tertarik juga nih. Saya lapor lagi nih sama si Kamad ini. Mad, saya nemu jurnal lagi nih dari majalah X tentang pesugihan kendi. Terus si Kamad nyambung, di daerah mana itu Mal? Tertera di sini di daerah Jakarta. Spiritualnya itu spiritualnya orang yang terkenal pada zamannya. Ya pastinya Mang tahu lah, pada zaman-zaman segitu orang yang terkenal di Jakarta itu spiritualnya namanya siapa gitu kan. Akhirnya kita persiapan lagi Mang persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Nah waktu itu dana saya itu udah agak menipis. Saya bingung nih, saya sendiri ya usaha juga baru merintis usaha, baru merintis bisnis. Nah pada waktu itu saya punya laptop yang harganya ya lumayan cukup besar lah pada zamannya, karena Core i7 ya, sekitar 12 jutaan lah. Saya jual tuh laptop, laku sekitar kurang lebih 8 juta lah. Nah itu buat modal untuk ke Jakarta. Saya berangkat sama si Kamad ini ke Jakarta. Berangkat naik bus. Kita berangkat pagi, nyampe sana siang lah. 4 jam kurang lebih perjalanan kan. Nah di sana itu Mang itu tempatnya itu rumah mewah. Terus gedong lah istilahnya, rumah mewah lah. Di depannya itu ada penjaga 2. Tapi di depannya itu kayak ada ornamen-ornamen Jawa gitu lah. Kayak semacam patung-patung, terus batu-batu yang ditata, nah gitu Mang. Saya semakin yakin istilahnya ini orang bisa lah untuk mencari solusi yang saya alami sama si Kamad ini. Sebelum masuk itu saya ditanya dulu tujuannya apa. Saya bilang saya tujuannya mau pesugihan kendi. Oh yaudah silakan masuk. Ternyata pas saya masuk ke dalam rumahnya itu banyak sekali pasien Bang. Banyak sekali orang. Di situ kita dijamu dan masuk itu kita nunggu giliran. Nah setelah dapat giliran ditanya, mau tujuannya apa sini? Saya mau pesugihan kendi yang tertera di dalam majalah X. Oh ya udah, kalian berdua duduk di sini, nanti saya bawakan kendinya. Itu langsung dibawakan kendinya Bang. Kendinya itu ya kayak kendi biasa aja, kayak tempat ari-ari bayi lah. Kayak ari-ari bayi, jadi bulat, terus di atasnya itu kosong, cuman ada tutupnya. Dan di situ dikasih kotaknya itu dari kayu. Di bawahnya itu, di samping-sampingnya itu banyak bunga-bunga. Nah terus si asisten kuncennya itu bilang ke saya, kalau mau miliki kendi ini ada maharnya. Maharnya itu sebesar 8 juta rupiah. Jadi mekanismenya ini, kalau misalkan kendi ini dibawa sama kalian berdua, kalian harus ritual di rumah. Setiap hari itu harus mengganti bunga yang ada di dalam sampingnya kendi itu. Dan airnya yang di dalam itu nggak boleh habis. Dan nanti setiap malam Jumat, air itu berubah jadi uang. Jadi uangnya itu nggak
bernilai gede gitu. Jadi apa yang ada di dalam kendi itu full, isinya uang semua. Akhirnya saya rundingan sama Kamad, Mad, gimana nih? Maharnya lumayan besar, 8 juta. Si Kamad meyakinkan saya. Ya udah, Mal, nggak apa-apa. Yang penting kita goal dulu. Masalah hitung-hitungan uang gampang, nanti hasil ini nanti di belakang lah istilahnya gitu. Akhirnya ya saya beli kendi tersebut, maharnya 8 juta. Ditaruhlah kendi tersebut di ruangan itu. Setelah itu saya suruh nunggu. Nunggu itu sehari semalam. Saya pikir sehari semalam itu suruh ritual, ternyata enggak. Nunggu aja di ruangan tersebut sama kendi itu. Kondisinya ya biasa aja gitu, nggak suruh ritual atau suruh baca-baca apa enggak. Tidur di situ. Tidur di situ. Nggak ada ruangan khusus. Nggak ada ruangan khusus. Jadi ruangannya itu ya barang lah istilahnya gitu. Setelah pagi datang lagi asisten kuncen ini. Dia bilang begini, ritualnya gagal. Loh, saya bertanya-tanya, ritual apa? Saya kan nggak ritual apa-apa. Di sini saya nunggu dan tidur sampai pagi. Si supernatural yang terkenal itu nggak nemuin saya. Kok tiba-tiba gagal? Iya, karena maharnya kurang. Maharnya kurang. Kurang berapa lagi? Saya tanya seperti itu. Kurang 18 juta lagi. Saya sama si Kamad bisik-bisik. Ini udah mulai nggak bener ini. Udah mulai nggak beres ini kayaknya indikasinya penipuan nih. Wah, saya udah mulai kacau tuh. Ini gimana? Sedangkan udah dibayar. Saya tanya lagi sama asisten kuncennya. Kalau misalkan saya hanya punya 8 juta bagaimana? Nggak bisa, gagal. Itu udah disetorkan uangnya? Sudah disetorkan senilai 8 juta itu. Saya nggak ada duit lagi karena udah habis duit yang saya bawa itu. Setelah itu saya sama si Kamad ini ya berasumsi ini penipuan, ini nggak bener nih. Udahlah, udah nggak jelas kayak gini. Masa iya saya disuruh nunggu di situ nggak ngapa-ngapain tiba-tiba gagal. Ini udah mulai nggak beres ini. Akhirnya saya putusin pulang dan uang 8 juta itu ya udah hangus karena nggak bisa kembali lagi. Saya mau ngotot bagaimanapun juga uang itu udah nggak bisa balik lagi karena sudah perjanjian. Dan kendi pun saya nggak bawa, ya percuma dibawa ke rumah juga nggak ada fungsinya. Ya sedikit kecewa marah gitu kan. Cuman mau bagaimana lagi? Ya udah kita pulang. Sampai di rumah selang 2 minggu si Kamad datang lagi ke rumah. Mal, gimana nih? Waktu saya udah mepet. Sedangkan ritual dua-duanya gagal semua. Saya juga udah makin pusing karena uang tabungan saya udah habis, udah sisa sedikit lah dengan kondisi yang kalang kabut gitu. Udah pusing gimana nyari duit lagi. Saya juga udah habis-habisan. Si Kamad juga dikejar-kejar terus uangnya. Akhirnya saya nyari jurnal lagi di majalah X. Ketemulah puncaknya, yaitu ritual pesugihan Gunung Kawi. Jadi itu masih dalam bulan yang sama? Masih dalam bulan yang sama, Mang Ai. Jadi 3 kali bulan, ya? 3 kali, betul. Saya putuskan ke daerah Gunung Kawi. Waktu itu sebelum berangkat ke sana tetap saya riset dulu. Cari informasi di majalah-majalah X itu. Ternyata di situ ada 2 Gunung Kawi itu ada 2. Yang pertama Pasaraian Gunung Kawi, yang kedua Keraton Gunung Kawi. Itu berbeda, Mang Ai. Pasaraian Gunung Kawi dan Keraton Gunung Kawi itu berbeda. Makin bingung saya nih, harus kemana nih? Apa Keraton Gunung Kawi atau ke Pasaraian Gunung Kawi? Cari lagi di majalah X, jurnal seperti itu kan. Akhirnya ketemu Pasaraian Gunung Kawi. Tapi ada tumbalnya. Tumbal nyawa, bukan tumbal hewan. Singkat cerita, saya datang ke rumah si Kamad. Mad, gimana kalau misalkan kita kan sudah 2 kali gagal nih ritual uang nih. Uang saya sudah tipis, sudah habis, kamu juga sama, dikejar-kejar sama kontraktor sama rentenir juga. Gimana kalau ini selesaikan yang terakhir?
Kemana Mal? Gunung Kawi. Tapi ada tumbalnya. Kamu siap nggak? Pusing tuh si Kamat tuh Mang E. Gimana ya? Tumbalnya apa nih? Kalau tumbal hewan, saya nggak apa-apa, siap. Bukan, tumbalnya itu manusia, orang tumbalnya tuh. Dengan kondisi yang kalang kabut, dengan kondisi yang pusing, ekonomi, dikejar-kejar hutang, terus masalah keluarga, akhirnya dia terpikir bapaknya yang mau dia tumbalin. Saya kaget tuh. Kamu serius? Gila kamu mau numbalin bapak kamu? Emang kamu beneran mau numbalin bapak kamu? Iya Mal, saya mau numbalin bapak saya. Karena saya udah sakit hati. Bertahun-tahun bapak saya ninggalin saya. Ninggalin ibu saya. Ninggalin adik-adik saya yang masih kecil, yang masih sekolah. Saya yang jadi tulang punggung keluarga. Gak ada kabar. Gak ada entah kemana. Saya sakit hati sama bapak saya. Nah disitulah modal sakit hati itu motivasi dia buat maju ke pesugihan Gunung Kawi. Terus singkat cerita, kita tentuin waktu buat kesana. Sama ngumpulin uang juga lah. Setelah terkumpul, kita berangkat pada hari, kalau nggak salah hari Senin ya. Berangkat dari stasiun Cirebon. Naik kereta sampai di Malang, stasiun Malang itu kurang lebih perjalanan sekitar 9 jam. Saya istirahat dulu semalam tuh. Istirahat dulu di hotel semalam, tidur. Terus saya sembari nyari-nyari informasi juga karena kawasan dari stasiun Malang ke daerah Pasarian itu cukup jauh. Akhirnya saya cari informasi juga. Nah, kebetulan saya nanya di resepsionis hotel, Mbak, di sini kalau arah ke Gunung Kawi, Pasarian jauh nggak ya? Lumayan jauh Pak, sekitar 1 jam. Kalau ke sana naik apa ya? Itu aksesnya nggak ada mobil umum katanya. Kebetulan kalau Bapak mau, di sini pihak hotel menyediakan travel untuk tamu. Akhirnya ya udah mumpung ada travel, udahlah saya ambil aja lah. Naiklah kita travel dari pihak hotel itu. Perjalanan sekitar 1 jam ke Pasarian Gunung Kawi itu. Nyampe lah di depan gerbang pertama di daerah Gunung Kawi, Pasarian Gunung Kawi. Nah masuk ke sana itu agak lumayan jauh. Akhirnya kita naik ojek sekitar 10 menit lah. Ditanyain sama tukang ojek itu, Pak dari mana? Dia bilang saya dari Jawa Barat. Mau ke Gunung Kawi ya katanya. Iya Pak, sudah tahu kuncennya? Katanya. Belum tahu Pak, karena saya nggak tahu, baru pertama kali ke sini. Ya udah Pak, kalau gimana kalau misalkan saya antar ke rumah kuncennya juga? Akhirnya saya setuju Bang Ai. Ya sudah Pak, boleh. Diantarlah sama si tukang ojek gitu ke rumahnya kuncen. Rumah kuncennya itu ya memang di daerah Pasarian Bang Ai. Pasarian itu kan rame ya, di kanan kiri tuh banyak toko, banyak orang jualan. Nah di sekitar situ rumahnya itu. Jadi nggak di puncak Gunung Kawi atau di pelosok nggak. Nah kuncennya itu masih muda lah, umuran 40 tahun, 45 tahun lah. Itu orangnya ya ganteng lah, gagah. Jadi nggak kelihatan kayak kuncen gitu. Saya ketok pintu. Permisi, Assalamualaikum. Disambut lah, Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Mas? Begini Pak. Saya dari Jawa Barat, jauh-jauh dari Jawa Barat, mau ngalap berkah. Bahasa saya ngalap berkah. Mau ngalap berkah di sini. Oh ya sudah, masuk dulu. Masuk di situ. Terus tujuannya apa mau ke sini? Saya mau ngalap berkah. Teman saya lagi ada masalah keuangan. Mohon dibantu Pak Kuncen. Setelah itu kita diantar lah jalan menuju pintu kedua. Nah sepanjang jalan pintu kedua ini itu ada kejadian unik Bang Ai yang enggak saya duga-duga. Uniknya seperti ini. Jadi si Kuncen nanya, Mas sudah makan belum? Saya bilang sudah di hotel. Makan lagi ya? Nah, saya kan tamu nggak berani nolak, takutnya tersinggung. Makan itu bukan di warung, tapi di rumahnya warga. Jadi kita masuk ke rumahnya warga itu, si Pak Kuncen itu kayak rumah sendiri.
Jadi warga tuh nyambut ramah sama kita, sama Pak Kuncen tuh. Makanlah di rumah warga yang pertama. Makan masuk itu kayak makan rumah sendiri aja. Sudah selesai makan, itu nggak boleh minum, herannya tuh. Jangan dulu minum di sini ya, katanya. Waduh, ya udah, saya nurut aja lah. Jalan lagi, lewat 2 rumah, masuk lagi. Bu, ada air nggak? Sama yang pemilik rumah itu, kata Pak Kuncen itu. Oh iya ada Pak, masuk aja ambil sendiri ke dapur. Itu saya makin yakin, nih orang ini bener-bener Kuncen. Karena semua warga welcome semua, terbuka semua, mempersilakan, jadi kayak rumah sendiri aja gitu makanya. Minumlah ke rumah warga yang kedua. Setelah minum, baru mau keluar rumah, si Pak Kuncen nawarin lagi, udah ngopi belum? Katanya gitu. Saya semakin agak sedikit ini ya, lucu aja gitu. Belum Pak, kan baru makan. Ya udah ngopi dulu. Ngopi itu selang 2 rumah lagi, rumah warga, kita ngopi lagi. Ngopi dulu. Setelah itu 2 rumah lagi itu ada toko. Mas, ngerokok nggak? Ngerokok Pak. Ya udah saya beliin ya. Itu dibeliin juga rokoknya sama si Kuncen itu. Jadi bener-bener kayak tamu istimewa lah disambutnya itu. Dibeliin rokok dan saya nggak bayar sama sekali itu. Nah, sudah. Setelah itu baru kita ketemu masjid. Namanya Masjid Imam Sujono. Masjidnya gede. Nah di situ kita suruh wudhu dan suruh sholat hajat. Itu sekitar jam 11 siang lah. Nah, suruh wudhu di situ. Setelah wudhu sholat selesai, baru jalan lagi. Nah jadi sepanjang jalan ini ada orang jualan bunga. Bunga tuh kanan kiri jualan bunga semua itu. Suruh beli bunga tuh. Satu bandelnya sekitar 10.000 lah tuh zaman dulu itu. Sudah beli bunga, si Kamad sama si saya beli bunga, jalan lagi. Nah sampailah di gerbang kedua. Nah di gerbang kedua ini banyak pengemis. Kata si Kuncennya ini, kalau mau ngalap berkah di sini, jangan sungkan-sungkan atau jangan jadi orang pelit. Harus ngasih sedekah sama pengemis-pengemis yang ada di situ. Ngasihlah kita sedekah. Pas masuk ke atas itu saya ada ketemu sama kayak semacam tempatnya orang etnis Tionghoa lah. Nah disaranin sama Kuncen, mau ke sini nggak? Kata Pak Kuncen itu. Karena saya pikir tujuan saya bukan itu, saya nggak mau. Oh ya udah, kalau nggak mau udah naik lagi. Setelah naik itu ramai, banyak pengunjung. Kita ketemu sama makam Eyang Sujono. Di depan makam Eyang Sujono itu ada pohon dewandaru. Pohon dewandaru itu dilingkarin sama pagar. Nggak boleh diambil daunnya, nggak boleh diambil buahnya, dan nggak boleh digoyang. Jadi ya kita lewat aja gitu. Si Kuncen ngasih tahu yang mau maju ritual siapa. Akhirnya si Kamad mengajukan diri. Saya Pak yang mau ritual. Kamu ikut sama saya masuk ke dalam makam. Nanti teman kamu masuk juga tapi tunggu di belakang. Masuklah kita ke dalam makam. Itu rame. Kondisinya rame dan makam itu gede kayak aula. Ya mungkin 100 orang masuk lah. Cuman yang aneh itu di dalam makam tersebut banyak jam dinding. Ada mungkin 20 jam dinding. Tapi herannya setiap jam dinding itu waktunya berbeda-beda. Misalkan jam dindingnya sebelah depan jam 1, sebelah kirinya jam 2. Jadi nggak ada yang sama. Jam dinding itu semuanya berbeda jamnya. Nah si Kamad itu dibawa ke depan sampai ke tirai. Banyak itu yang lagi pada zikiran di dalam makam itu banyak. Nah herannya Pak Kuncen sama si Kamad ini langsung maju ke depan. Aturannya nggak boleh seperti itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang khusus. Saya nunggu di belakang. Nggak lama sih, sekitar 15 menit lah. Dia berdoa selesai keluar. Setelah keluar, dibawalah kita keliling daerah Gunung Kawi. Terus kita diberikan tempat rahasia yang jarang orang ketahui, yaitu di daerah di puncaknya
puncaknya Pasarian sebelah kanan itu ada semacam gua. Tapi gua itu kecil Mang, seginilah, sekitar setengah badan orang lah, kecil. Dan di atasnya itu dikasih kayak batu bata, terus guanya itu ditutup pakai pintu kecil guanya itu. Nah, kata Pak Kuncen, kamu berdoa di sini. Ini sudah saya kasih mantranya. Berdoa di sini, ini mantranya dibaca. Itu siang hari itu. Dibaca mantranya, yang khusyuk, nanti saya balik lagi. Nah, ditinggallah si Kamad di situ. Saya nunggu di belakang. Pak Kuncen ini nunggu juga di belakang. Selesai berdoa apa segala macam, kita dibawa turun lagi. Setelah turun masuk lagi ke makam Eyang Sujono. Nah, si Pak Kuncen ini ngasih 2 bingkisan atau 2 kresek lah. Kresek warna kuning dan kresek warna merah. Kata Pak Kuncen, ini dibawa pulang ke rumah. Dua-duanya ini. Isinya jangan kamu buka. Sama sekali jangan kamu buka, apapun yang terjadi jangan dibuka. Sampai rumah baru bisa dibuka. Yang warna merah nanti kamu buka pertama. Ketika kamu pulang sampai rumah, bingkisan atau kresek warna merah ini kamu buka. Nah, nanti setelah kresek yang warna merah ini habis, kamu buka yang warna kuning. Akhirnya kita nurut apa yang dikatakan Kuncen. Pak Kuncen ngasih tahu juga, nanti kamu kesini lagi potong sapi. Nah, saya kaget tuh. Potong sapi untuk apa? Untuk ritual lanjutan. Jadi kalian berdua setelah dapat kantong ini pulang dulu ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Jangan kemana-mana. Setelah kantong warna merah habis, kamu wajib kesini. Wajib sembelih sapi. Akhirnya saya pulang. Setelah pulang, di situ kan ada tertera bacaan-bacaan dan tata cara ritualnya. Jadi tata cara ritualnya itu ritualnya pada malam Senin dan malam Kamis. Jadi malam Senin itu kita ritualnya itu sediakan tempat kosong. Kita nyediain tempat kosong tuh, nyediain tempat kosong, kamar lah khusus gitu kan. Sama sesajen. Sesajennya itu 2 nasi putih sama telur ceplok, terus bunga 7 rupa, terus rokok kretek, terus gula merah, sama kopi pahit, kopi manis, teh manis, teh tawar, sama air putih. Terus lilin dan dupa. Nah, dupanya itu ternyata pas saya buka, itu dupanya itu sudah dikasih dari Gunung Kawinya. Sampai di rumah kita nunggu sampai malam Senin. Pas malam Senin kita melakukan ritual. Jadi ritualnya itu pas maghrib kita siapin semua saji yang tadi udah dikasih tahu. Yang pertama maghrib itu kita bakar menyan. Bakar menyannya itu buka dari kantong warna merah. Dan di kantong warna merah itu isinya itu dupa Gunung Kawi, menyan, terus bunga 7 rupa, sama hiyo Gunung Kawi di kantong warna merah. Nah, kita ritual pas maghrib. Pada maghrib kita ritual, kita pertama bakar menyan. Nah, si Kamad ini saya temenin. Setiap kali dia ritual, saya pasti mendampingi beliau ritual. Pas pertama ritual, itu suasananya udah mulai, sekalipun masih siang ya, terlalu masih siang lah karena maghrib kan, itu suasananya awalnya kamar itu biasa aja, berubah mencekam, bener-bener mistis, serem lah. Ketika menyan dibakar, itu berubah, suasananya mengerikan, bener-bener mengerikan suasananya. Si Kamad juga bilang ke saya, "Mal, kamu ngerasain hal aneh nggak?" Ngerasain. Dia bilang, "Kamu udah lanjut aja, baca-baca aja sesuai apa yang ada di
dalam panduan dari Kuncen, dia bilang gitu. Selesai ditunggu, kita keluar tuh, keluar dari kamar. Itu selama ritual malam itu kita nggak boleh tidur, pergi boleh tapi nggak boleh tidur, dan di kamar itu nggak boleh ada yang masuk. Nanti jam 12 malam masuk lagi ke kamar itu, nyalain dupa sama hio, beda lagi itu. Tadinya jam maghrib itu menyan, jam 12 malamnya itu hio sama dupa yang dinyalain itu, bacanya sama seperti itu. Jam 12 malam kita masuk kamar. Itu Mang Ai, di luar dugaan saya Mang Ai. Itu bener-bener luar biasa, real, nyata, fakta, dan bener-bener goibnya bener-bener nyata. Kenapa saya bilang bener-bener nyata? Sesajen yang tadinya ditaruh utuh itu berantakan, dan sebagian dimakan. Gak utuh, berantakan dan gak utuh, tercecer. Man, ini ada yang masuk gak orang? Gak ada bro. Ini pintu saya kunci dan gak ada yang masuk. Jadi ritualnya itu di rumahnya Kamad, tapi di paling belakang. Jadi ada ruangan kosong, itu di gudang lah katakanlah. Ya kita ritual di situ. Jadi kalaupun ada orang yang masuk pasti keluar rumah dulu dan masuk gudang. Nah gudangnya itu kosong, gede gudangnya itu. Terus lanjut si Kamad baca-bacaan lagi, ritual jam 12 malamnya. Ritual jam 12 malam itu bakar dupa sama hio. Setelah itu kita tinggal lagi tuh. Setelah paginya dicek, itu yang tadinya tercecer, sisa-sisa makanan itu habis semuanya. Habis, gak ada sisa. Rokok, makanan, minuman, gula merah, semuanya habis. Sampai bunga-bunga juga gak ada yang tersisa, kosong melompong. Bahkan seperti bersih kayak dicuci piring itu. Nah disitulah saya benar-benar yakin ini namanya pesugihan yang real, nyata. Dari 2 pesugihan yang saya alamin, ini yang nyata. Ini pasti berhasil nih. Dah, singkat cerita, malam Kamis tiba. Malam Kamis sama, ritual seperti itu. Sama, habis juga. Habis maghrib tinggal setengah. Setelah jam 12 malam sampai pagi habis juga. Nah itu malam yang kedua. Malam kedua selesai, diteleponlah kita sama Kuncen. Teleponlah Kuncen ke nomor saya, tanyain, Mas gimana, sudah siap belum buat nyembelih sapi? Saya masih bingung nih, karena dana saya belum ada. Karena waktu itu dimintain dana itu 25 juta untuk potong sapi. Kalau misalkan bawa sapi sendiri boleh, tapi kalau misalkan mau disediain semuanya di sana, kita harus bayar 25 juta. Dan yang nyembelihnya itu si pelaku ritualnya itu. Yang nyembelih motong langsungnya itu pelaku ritualnya itu. Seperti si Kamad yang motongnya. Saya makin bingung nih. Duit dari mana 25 juta? Akhirnya saya lapor ke Kamad. Tadi malam Kuncen Gunung Kawi telepon saya. Gimana? Buat ritual ke depannya, suruh sembelih sapi, suruh segera datang ke Gunung Kawi. Si Kamad juga bingung, saya juga nggak ada uang, gimana malatnya? Wah kita berdua makin bingung ini, ritualnya harus lanjut apa enggak? Ya udah kata si Kamad, udah ini kan masih ada 1 kantong lagi, kita habisin dulu kantongnya, syukur-syukur ada hasil. Jadi kita berharapnya langsung ada hasil gitu Bang Ai. Minggu kedua ini kita buka, kantongnya warna kuning, isinya sama itu, penyan, dupa Gunung Kawi, bunga sama hiu. Dan herannya bunga yang dari Gunung Kawi ini harusnya setelah 2 minggu itu kan layu, itu nggak layu sama sekali. Bunganya masih seger lah, masih fresh lah, kayak bunga baru dipetik gitu. Itu makin nambah yakin saya lagi nih. Kita ngadain ritual untuk minggu keduanya di malam Senin. Malam Senin kita ngelakuin ritual. Maghrib kita ritual. Setelah kita cek lagi jam 12 malam itu masih utuh. Sesajen yang tadinya habis di minggu pertama itu masih utuh. Cuman
ini aja, gula merah itu basah kayak habis diemut lah istilahnya, habis dimakan gitu basah. Nah saya makin penasaran nih setelah ritual jam 12-nya. Saya kan pas ritual jam 12 itu karena takut jadi menjamin mata, makin penasaran saya. Pas si Kamad ini baca mantra di jam 12 malam itu, saya agak buka-buka mata sedikit. Ternyata pas saya ngintip sedikit itu lokasi saya seolah-olah bukan di situ, Mang Ai. Kayak seolah-olah ada di Gunung Kawi, di depan gua kecil itu yang ada di Gunung Kawi. Itu persis di situ. Itu bener-bener di luar nalar. Si Kamad juga sama, cuman karena udah nekat ya sudah lanjut ritualnya. Ketika pagi hari kita cek lagi, itu sesajen masih utuh dan baunya luar biasa, bau kotoran babi, bener-bener bau. Nah syaratnya apabila sesajen itu masih utuh harus dimakan satu keluarga. Si Kamad juga tahu itu bau sekali, tapi mau nggak mau karena sudah tata cara ritualnya seperti itu. Akhirnya pagi dia pura-pura keluar beli sarapan, dikasihkanlah sisa makanan itu ke ibunya dan adik-adiknya. Dan herannya Mang Ai, kata adiknya itu, ini beli di mana? Kok enak banget? Itu herannya saya tuh, padahal itu bau kotoran babi yang luar biasa. Dimakan sampai lahap, sampai habis. Malamnya si Kamad telepon saya malam-malam itu, sekitar jam 10:30 lah. Mal, di mana? Ada di rumah. Kesini cepetan. Ada apa nih? Kok suaranya kok gelisah kayak gini, panik kayak gini? Saya langsung lah ke rumah si Kamad. Gimana, Mad? Gini, tadi malam setelah ritual saya paginya itu kan tidur karena semalam nggak tidur. Pas saya tidur saya dimimpiin. Mimpinya begini. Saya dimimpiin didatengin orang tinggi besar tapi kepalanya babi. Dia bilang begini ke saya, kamu cepat kembali ke tempat saya. Bawa sapi dan kamu akan saya berikan apapun yang kamu mau tanpa terkecuali. Nah kata si gaibnya itu bilang seperti itu. Saya bilang, saya belum ada uang Mad, buat kesana. Kamu gimana? Saya juga sama belum ada uang. Jadi solusinya gimana? Sudah, kita habisin dulu ritual yang terakhir. Ini kan masih ada satu ritual malam lagi, malam Kamis. Kita ritual lagi. Malam Kamis kita ritual lagi. Itu udah terakhir tuh. Itu udah mau habis itu. Dupa, menyan itu udah mau habis. Karena memang jatahnya itu 2 minggu. Malam terakhir kita ritual. Sama. Semua sajian itu nggak diapa-apain, utuh. Tapi herannya itu di dalam itu kayak ada suara babi. Ada suara babi tapi deket, tapi nggak ada wujudnya. Berikutnya jam 12 kita masuk lagi ke ruangan tersebut, sama, utuh, masih nggak disentuh gitu. Dan suara babi itu makin kencang, makin bener-bener kencang lah. Itu saya takut, bener-bener takut. Si Kamad juga sama. Mal, ini ada suara babi, tapi nggak ada wujudnya. Udah Mad, kamu fokus saja. Barangkali gaibnya akan muncul. Jadi malam terakhir itu kita agak lama di ruangan itu. Agak lama sekitar jam 12 sampai jam 1 lah, 1 jam lah kita di situ tuh. Udah subuh ada orang sholat kita keluar. Kita keluar, ya mau nggak mau lagi sesajen yang masih utuh itu dikasihin lagi ke keluarganya si Kamad ini. Dan herannya itu lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi. Semua sesajen itu yang tadinya itu masih fresh, masih seger, itu berubah kayak ada lendirnya.
bau kotoran babi dan kayak berlendir gitu, kayak busuk lah, tapi nggak busuk. Dikasihkan lagi lah sama adik sama ibunya, sama dimakan lahap juga, enak rasanya. Selesai ritual, si Kamat ini telepon saya lagi, kamu kesini temenin saya ke rumah. Gimana Mat? Kalau misalkan dilanjut aja gimana? Saya juga maunya dilanjut, cuman harus ada mahar 25 juta. Bagaimana nyari duit 25 juta ini? Kalau nggak dilanjut, saya takutnya bapak saya yang diambil, saya nggak dapat apa-apa. Kata si Kamat seperti itu, karena saya sudah dimimpiin suruh nyembelih sapi. Dan apa yang kamu mau, kata si gaibnya itu, akan saya penuhi, akan saya turutin. Karena kantong pertama dan kantong kedua ini sudah habis, minggu berikutnya kita nggak ritual. Nggak ritual karena nggak ada sarana. Karena memang harusnya kita udah pulang ke sana, ke Gunung Kawi lagi, untuk melanjutkan ritual berikutnya. Karena sudah habis, akhirnya ya nggak menjalankan ritual lah. Kita berhenti di situ. Nah, di saat mulai berhenti ritual itu, nah si Kamat ini selalu dimimpiin yang sama. Didatengin orang tinggi besar tapi kepalanya babi. Dia ngancam, kamu harus kesini, nadanya marah. Kamu harus kesini sembelih sapi. Sampai pada akhirnya 3 minggu berikutnya itu si Kamat ini menghilang, Mang Ai. Entah kemana, menghilang, nggak ada kabar, ritual nggak diterusin, di rumah nggak ada, di telepon nggak bisa, di SMS pun nggak dijawab. Saya akhirnya pusing, buntu. Ini anak kemana? Kok tiba-tiba ngilang? Setelah ritual yang ketiga, nggak ada kabar sama sekali. Saya samperin ke rumahnya, karena ibunya si Kamat pindah ke Jakarta. Loh, kok pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta bagaimana, Bu? Ya nggak ada lah, pokoknya seperti kayak nutupin. Kemungkinan besar si Kamat ini pergi ini karena ibunya nutupin ini, karena si Kamat ini dikejar-kejar sama kontraktor, dan kedua dikejar-kejar sama rentenir yang dia gadaikan rumahnya. Jadi sampai saat ini pun saya nggak ketemu lagi sama si Kamat. Jadi si Kamat ini bener-bener menghilang sampai saat ini. Ibaratnya berarti 2011 sampai 2025 ini saya nggak pernah ketemu lagi sama si Kamat. Jadi setelah ritual si Kamat ini menghilang, ritual ini kan nggak dilanjut. Saya pusing, saya udah habis-habisan duit, nolong temen sampai segitunya, tapi temen saya malah ngecewain saya, malah ninggalin saya nggak jelas seperti ini. Saya kecewa. Akhirnya saya beraniin diri buat datang ke Gunung Kawi sendiri. Saya temuin lagi lah si Kuncen tersebut. Saya tanya, sebelum ditanya juga si Kuncen nanya dulu, teman kamu mana? Mana sapinya? Jadi si Kuncen ini udah nungguin. Dikira saya kasih itu sama si Kamat ini bawa sapi. Ternyata saya ke situ kan mau nyari kejelasan, bukan mau melanjutkan. Saya jelasin sama Kuncennya, begini Pak, teman saya si Kamat ini Pak menghilang, pergi entah kemana. Saya nggak tahu kabarnya, sampai saat ini pun nggak tahu. Ibunya atau keluarganya ini nutup-nutupin dari saya. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba menghilang ini. Terus kata si Kuncennya, wah teman kamu ini nggak konsisten. Teman kamu ini sudah mau berhasil tapi tidak mau melanjutkan. Akhirnya saya penasaran, sebenarnya sapi ini untuk apa, Pak Kuncen? Begini Mas, saya buka semuanya karena memang sudah tidak diteruskan lagi dan sudah tidak ada ikatan. Sapi itu hanya simbol untuk menggantikan bapaknya. Jadi yang disembelih itu bukan sapi, tapi bapaknya hanya diperwujudkan sebagai sapi. Makanya kenapa si Kamat sendiri yang disuruh menyembelih, karena dia yang memulai ritual awalnya itu. Jadi kalau misalkan dilanjut, pasti bapaknya meninggal. Dan pasti uangnya itu datang seketika. Langsung dikirim ke rumahnya si Kamat tersebut. Nilainya itu nggak ternilai.
Kenapa kalian terpilih? Karena kalian masih muda. Kalian itu wangi. Kalian belum nikah, kalian belum punya anak. Katakanlah bangsa sini itu suka yang masih muda, yang masih suci istilahnya. Nggak usah susah-susah, kalian ritual di sini pasti akan berhasil. Dengan catatan, kalian harus menumbalkan orang terdekat kalian. Kalau misalkan kalian belum nikah, ya orang tua kalian yang ditumbalkan. Setelah ini berjalan, yang berikutnya setiap tahun harus ke sini. Bukan nyembelih sapi lagi, tapi nyembelih kambing. Kambing ini perwujudan atau simbol dari ibu. Jadi setelah bapaknya itu ibunya, makanya. Berikutnya, kalau misalkan si kamad atau si pelaku ini punya istri, itu yang diambil pertama itu anak pertamanya. Anak pertamanya diambil sebagai tumbal dan berlanjut ke istrinya. Jadi intinya itu ya kita gak punya siapa-siapa, cuman harta melimpah. Tiap tahun itu ya? Tiap tahun. Nanti setelah tumbal dari keluarga kita itu boleh berlanjut ke tumbal orang biasa. Dan berikutnya setiap tahun harus ada tumbal. Dan pesugihan yang diambil ini adalah pesugihan babi, siluman babi. Jadi kita bukan babi kayak ngipri, bukan, tapi kita bersekutu dengan siluman babi. Oh, jadi seperti itu Pak Kuncen. Iya, kalau misalkan dilanjut itu pasti sukses, pasti akan berhasil. Cuman teman kamu ini nggak konsisten, nanti akan kena batunya sendiri. Oh, jadi akan ada efek ya? Akan ada efeknya. Ke kamar ini ada efek ya? Ada efeknya. Sayangnya nggak ketemu lagi ya? Sayangnya sampai sekarang nggak ketemu lagi. Bener-bener lost kontak. Jadi nggak tahu efeknya seperti apa, bagaimana. Tapi yang jelas sampai saat ini bapaknya, ibunya dan adiknya itu masih hidup, masih sehat. Kalau ke Mas Akmal sendiri ada gangguan? Kalau ke sayanya makanya efeknya itu, jadi selama sebulan ini makanya tiba-tiba saya pulang dari Gunung Kawi untuk yang kedua kalinya, itu malamnya saya dilolongin anjing. Dilolongin anjing, itu deket banget lolongan anjing itu. Setiap hari. Pas saya cek di luar rumah, di jendela itu nggak ada anjing sama sekali, nggak ada. Tapi kok lolongan anjing ini benar-benar kenceng. Jadi anjing yang tidak berwujud. Itu selama hampir kurun waktu 1 bulan, mau 2 bulan lah. Itu saya stres berat. Karena satu insomnia, nggak bisa tidur. Pindah kemanapun tetap. Pindah ke ruangan depan, sampai saya pindah ke rumah saudara saya, tetap itu lolongan anjing itu muncul, dan munculnya itu jam 12 malam ke atas. Orang rumah dengar semua? Enggak, tidak. Sendiri aja? Hanya saya sendiri. Saya nanya ke orang tua pun, Bu, ada dengar suara anjing nggak? Mana? Nggak ada. Nggak ada suara anjing sama sekali, itu perasaan kamu aja. Sampai 1 bulan full. Itu full makanya. Itu saya insomnia berat itu. Karena nggak tidur, stres, harus bagaimana. Akhirnya sebulan saya datangin orang pintar, tapi saya nggak bongkar. Saya habis dari Gunung Kawi itu saya nggak bongkar. Saya hanya bilang saya diganggu makhluk gaib berupa anjing karena saya habis ngelakuin jelangkung. Saya bilang gitu. Kata orang pintar, ya udah, kamu baca-bacaan, baca ini, terus taburin garam di setiap titik rumah kamu setiap malam. Dan alhamdulillahnya di bulan berikutnya itu berangsur-angsur menghilang. Tapi sedikit demi sedikit. Tadinya intens setiap hari, sekarang 2 hari, 3 hari, terus seminggu, 2 minggu, dan lama-lama menghilang. Dari Gitu. pengalaman ini apa, kapok nggak maksudnya? Kapok mangai. Menakutkan ya? Menakutkan mangai, sangat menakutkan. Dan ada pesan nggak untuk penonton malam mencekam Pesan dari saya, kisah ini? Pesan saya, janganlah ke dunia pesugihan atau dunia yang berbau menyimpang dengan ajaran agama, jangan. Karena bagaimanapun ada efeknya, dan efeknya itu luar biasa. Kita bakalan kehilangan orang yang kita sayangin. Mas Akmal dan temannya percaya jalan pintas lebih ramah dari jalan sabar. Mas Akmal membaca majalah itu seperti membaca harapan yang sudah lama hilang. Detail ritual tertulis rapi, seolah nasib bisa dinegosiasikan.
tapi tak ada satupun yang berhasil. Saat tinggal satu ritual terakhir, temannya memilih untuk mundur. Dan Mas Akmal berdiri sendiri di antara keyakinan dan ketakutan. Di sana ia belajar bahwa ditinggalkan seringkali lebih sunyi daripada kehilangan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.